Kisah akan berfokus pada seorang pelatih kungfu bernama Donnie Yen. Saat ini ia berstatus sebagai napi setelah 3 tahun lalu menyerahkan diri ke polisi karena tak sengaja membunuh lawan duelnya yang meskipun seorang ahli bela diri, ia tidak pernah sekalipun memperlihatkan kehebatannya di depan napi lain. Di suatu hari ketika ada berita yang mengabarkan tentang kematian seorang ahli bela diri yang dihabisi dengan kejam, tiba-tiba saja Donnie meminta bapak sipir untuk mempertemukannya dengan petugas yang mengurusi kasus kematian si ahli bela diri dengan alasan dia tahu motif si pelaku. Namun karena permintaannya tidak digubris, Donnie pun terpaksa membuat onar di dalam lapas. Aksi itu pun membuat sipir langsung sigap mengamankannya dan mempertemukan Donnie dengan si petugas bernama Lukyun yang dalam pertemuan itu ia mengatakan akan membantu pihak kepolisian menangkap pelaku karena Donnie menduga jika pelaku tersebut akan membantai dan menyerang lagi. Namun Lukyun menegaskan bahwa meski Donnie seorang ahli bela diri, bukan berarti ia bisa memecahkan sebuah kasus. 點解你覺得我要靠你先捉到呢個人？就係因為你識功夫，所以知道佢諗乜嘢。 Karena Lukyun tidak mempercayai perkataannya, Donnie langsung mengatakan nama-nama rekan sesama ahli bela diri yang besar kemungkinan akan menjadi target si pelaku selanjutnya. Lukyun pun meminta anak buahnya mencari tahu semua nama yang Donnie katakan, termasuk mencari tahu tentang seperti apa kehidupan Donnie di masa lalu. Setelah para polisi menemukan identitas nama-nama yang disebutkan Donnie, mereka tidak menemukan informasi apa-apa selain pekerjaan yang berbeda di setiap orangnya. Dan untuk Donnie sendiri, tercatat sebagai seorang pelatih kungfu yang memiliki ribuan murid pada masa kejayaannya. Di tengah penyelidikan, atasan Lukyun memanggilnya atas kasus pembunuhan lain yang ternyata masuk ke dalam ke-7 daftar nama target yang Donnie katakan sebelumnya, sehingga Lukyun akhirnya mendatangi Donnie kembali ke penjara untuk memberitahukan kasus tersebut kepadanya. Menyadari Donnie tampaknya bisa memberikan petunjuk, Donnie diberi kebebasan sementara selama Lukyun membutuhkannya atas kasus ini. Donnie diberi sebuah ponsel untuk berkomunikasi. Namun kapan ia bisa keluar dari penjara hanya tergantung dari sikap Donnie dan keputusan hakim di pengadilan. Dilihat dari urutan korban, Donnie mengatakan jika pelaku mengikuti ungkapan kungfu dan sasarannya selalu ahli dalam disiplin tertentu, sehingga untuk target berikutnya, Donnie meminta mereka untuk menemui seorang ahli gulat di Mongkok. Namun, baru saja sampai, mereka malah mendapati si ahli tersebut sudah tewas. Setelah Donnie menutup mata rekan si ahli gulat itu, ia tak sengaja melihat Samsul sedang berdiri memperhatikan mereka dari kejauhan yang sudah diduga pelaku dari semua pembunuhan rekan-rekannya ini. Namun saat mengejarnya, Samsul berhasil lolos dari kejaran Donnie dengan cara seperti ini. Selain si penjahat yang berhasil kabur, Donnie juga berhasil lolos dari jangkauan si polisi sehingga ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya sekaligus tempat latihan para murid-murid. Yang setibanya di rumah, ia memohon ampun pada gurunya atas semua kesalahan yang ia perbuat di masa lalu, di mana sang istri yang bernama Shin Yin lekas memberikan gelang yang ia buat sendiri sebagai pengingat agar Donnie bisa menahan tinjunya di dalam pertarungan. Secara tidak sengaja, Donnie menemukan benda yang sama dengan yang selalu muncul di setiap TKP, di mana Shin Yin menjelaskan jika benda itu adalah benda titipan seseorang yang tidak dikenal agar diberikan kepada Donnie. Menyadari benda itu berkaitan dengan kasus ini, Donnie pun memberitahu istrinya jika ia sedang bekerja sama dengan polisi untuk mencari pelaku pembunuhan yang selalu meninggalkan benda itu di TKP.
Keesokan harinya Doni dan istrinya menemui rekan dari gurunya untuk menanyakan asal-usul benda tersebut. Di sana ia menjelaskan bahwa pada masa kedinastian, benda itu dikenal dengan nama atap walet, benda yang selalu diberikan kepada ahli bela diri yang kalah dalam bertandingan. Penasaran mengapa mereka tertarik dengan benda itu, Shin Yin pun memberitahu jika benda tersebut berkaitan dengan kasus kematian para ahli kungfu. 香港有個連環殺手，殺咗好幾個武林高手，殺人之後就留低呢隻唐前兒。 Saat Doni dan istrinya hendak berpamitan, teman dari rekan gurunya mengaku pernah menerima atap walet serupa dari Samsul setelah ia berhasil dikalahkan. Di sana ia memberitahu alamat kontrakan Samsul dan mengatakan bahwa Samsul memiliki kecacatan fisik. Namun meski begitu, ia berhasil mengatasi kekurangannya dengan latihan dan menjadikan kekurangannya itu sebagai kekuatan yang luar biasa. 將武功練到咁嘅程度，實在係匪夷所思。 Atas informasi itu, Doni langsung memberitahu Lukyun agar mereka bisa bergegas pergi ke alamat rumah Samsul. Namun setibanya di sana, mereka tidak mendapati siapapun kecuali pemilik kontrakan yang memberitahu jika Samsul pernah tinggal di sini bersama istrinya yang menderita kanker. Sehari-harinya, Samsul hanya melakukan latihan bela diri dan tidak bekerja sama sekali. Selain tidak bekerja, pada suatu hari si pemilik kontrakan pernah melihat Samsul melakukan sesuatu hal yang aneh di luar nalar, yaitu sedang mengulas garam ke wajahnya hingga berdarah, di mana tindakan itu Doni anggap wajar, karena ternyata itu adalah semacam teknik agar si pengguna bisa bertarung lebih lama. Selain itu, mereka menemukan coretan-coretan berisi keinginan Samsul menantang semua ahli kungfu demi menjadi nomor satu. Yang tak lama, salah satu rekan Lukyun memberitahu jika ia menemukan sebuah rekaman CCTV dari petugas imigrasi yang memperlihatkan istri Samsul baru saja datang ke Hong Kong 3 bulan yang lalu. 我哋查過風雨修6年前曾經入過佛山精神病院。呢個人過關都咁小心，刻意唔俾人知佢嚟咗香港。 Sepulang dari rumah Samsul, Doni mengantarkan istrinya dan meminta agar ia pulang ke rumah pamannya karena takut Samsul akan mendatanginya lagi. Namun karena Lukyun meminta agar Shin Yin ikut turut dalam penyelidikan ini, ia pun akhirnya memutuskan ikut meski Doni tidak setuju. 戰小姐，我代表警方請你翻去香港協助調查。 Setelah menghabisi sepegulat, Doni memberitahu jika target selanjutnya kemungkinan adalah seorang ahli pedang. Beberapa polisi pun langsung bersiaga di sekitaran lokasi si ahli pedang yang kini memiliki bisnis rumah makan agar mereka bisa segera menangkap Samsul di tempat itu. 佢當年一支齊被棍。錢師妹，試下啲手勢啊！好啊，阿冇。 陳兄， Setibanya di kedai milik si ahli pedang yang ternyata adalah sahabat Doni, mereka mulai saling bertanya kabar di mana si ahli pedang memberitahu jika 2 tahun lalu ia mengalami kecelakaan mobil hingga tangannya patah, dan akibat dari kejadian tersebut si ahli pedang menyerahkan perguruannya kepada murid satu-satunya yang memang berbakat dalam ahli bela diri pedang, sehingga hal itu membuat Doni sadar jika si ahli pedang bukanlah target Samsul selanjutnya, melainkan murid dari si ahli pedang itu sendiri. Ya, Samsul pergi menemui murid si ahli pedang yang saat ini sedang syuting. Setelah menyuruh para kru pergi, mereka langsung bertarung saat itu juga. Meski kemampuan mereka sama hebat, namun karena Samsul mempunyai motivasi dan ambisi ingin menjadi nomor satu, ia pun berhasil mengalahkan si murid dan langsung habisinya. Kabar kematian si murid akhirnya sampai ke pihak kepolisian hingga Lukyun dan Doni pun datang ke rumah duka untuk mencari tahu penyebabnya. Di sana mereka mendapat informasi jika pada lengan korban ditemukan potongan celana dan darah yang akan mereka gunakan untuk penyelidikan lebih lanjut. Cross check 有案底人士嘅 DNA 樣本。 Yes, madam. Karena sudah beberapa kali tak bisa mencegah ataupun menangkap Samsul, Lukyun mendapat panggilan dari atasannya agar ia segera menyelesaikan masalah ini. Ia diberi waktu 3 hari untuk menangkap Samsul, dan jika kembali gagal, atasannya akan memberikan kasus ini kepada orang lain.
Mengingat Samsul terluka saat bertarung dengan ahli pedang, Doni menduga jika Samsul akan bersembunyi terlebih dahulu untuk melanjutkan aksinya menghabisi para ahli kungfu, sehingga ia mengatakan akan mencari informasi lain di kalangan para ahli untuk mencari tahu siapa target berikutnya. Di kantor polisi, anak buah Lukyun berhasil menemukan beberapa bukti lain yang bisa menguatkan jika Samsul pelaku dari semua ini. Salah satunya ditemukan garam laut seperti yang ditemukan di rumah Samsul pada potongan kain yang terdapat pada pedang korban. Tak lama, polisi menerima panggilan yang ternyata itu dari Samsul mengaku ingin berbicara dengan Doni. Lukyun meminta agar Doni menahan panggilan itu agar polisi bisa melacak keberadaan Samsul. Yang dalam panggilan itu, Samsul mengatakan jika ingin menjadi kuat, Doni harus kehilangan istri yang sangat ia cintai, dan jika Doni ingin menghentikan Samsul, maka ia harus menghabisinya. Di waktu yang sama, para polisi segera menuju ke lokasi Samsul yang sedang berada di sauna. Namun begitu mereka tiba di sana, Samsul sudah lebih dulu kabur dan hanya meninggalkan HP-nya saja. Mendengar Samsul sempat menyinggung istri Doni, Lukyun merasa jika Doni dan Samsul sudah saling mengenal satu sama lain. Doni menegaskan jika Samsul berniat menghabisi semua ahli kungfu, sehingga tentu saja ia mengenalinya. Dan setelah Doni diminta beristirahat, Lukyun menyuruh semua anak buahnya untuk mencari data riwayat pengunjung, catatan telepon, dan kiriman surat untuk Doni selama ia berada di penjara. 所有電話記錄、訪客 record 同埋書信來往，我而家即刻要。 Yes, madam. Rupanya Doni benar-benar pernah dikirimi surat misterius yang mengajaknya bertarung, dan kini ia mengerti jika surat tersebut pasti berasal dari Samsul. Namun karena khawatir dianggap satu komplotan dengannya agar Doni bisa keluar dari penjara, Doni pun memilih untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Lukyun. 前辈，请你留意明天电视新闻。 Para polisi akhirnya berhasil menemukan identitas Samsul beserta seluruh keluarga termasuk neneknya. Dari informasi itu, mereka mengetahui alamat neneknya yang berada di kawasan pantai dan kemungkinan garam yang ditemukan di rumahnya juga berasal dari sana, dan menduga jika Samsul sedang bersembunyi di daerah itu. 所以我哋有理由相信佢就匿藏咗喺呢一度。 我再重申一次，責任係拘捕佢。 Sesampainya di rumah Samsul, polisi menemukan batu nisan istrinya serta guci yang berisi abu kremasi. Yang setelah mereka memeriksa semuanya, Lukyun meminta agar para anak buahnya menyimpan kembali barang-barang di tempat semula sambil mempersiapkan hal untuk menangkap Samsul, karena ia yakin Samsul akan datang ke sini untuk membawa abu sang istri. Melihat tanggal ulang tahun istrinya yang hanya 3 hari lagi pun, para polisi menduga jika Samsul akan membawa abu saat hari ulang tahun istrinya. Setelah CCTV terpasang dan alat-alat lain disiapkan, mereka langsung bersiap di lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. 風於收可以徒手殺人，係極度危險。 Singkat cerita, Samsul terlihat berada di atas perahu sambil membawa sebuah buket bunga. Awalnya ia merasa biasa saja dan tidak pernah terpikir jika para polisi sudah mengepungnya. Namun begitu melihat banyak anjing polisi sedang duduk di rumah warga, Samsul akhirnya sadar jika lokasi ini sudah tidak aman lagi pun memutuskan untuk meninggalkan perahunya dan... Di saat genting itulah, Lukyun menerima panggilan dari atasannya yang mengabarkan jika Doni dan Samsul pernah bertemu di penjara. Ia pun meminta agar Lukyun menangkap Doni karena dianggap bersekongkol dengan Samsul. Dan semua ini hanya agar Doni bisa keluar dari penjara dengan alibi akan membantu para polisi. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, apalagi sadar jika sang istri telah pergi untuk mencari Samsul. Doni yang tidak ingin kehilangan istri tercintanya pun memutuskan untuk melawan polisi saja sambil mencari di mana saat ini istrinya berada.
Sementara itu, Samsul yang sedang menuju ke rumah neneknya untuk membawa abu sang istri malah harus bertemu dengan para polisi yang menghadangnya sehingga setelah menghabisi para polisi dan hendak akan membawa abu tersebut, Shin Yin rupanya sudah terlebih dahulu membawa abu istri Samsul. Hal itu tentu saja membuat Samsul begitu kesal sehingga ia lekas menyerang Shin Yin dan meski Shin Yin adalah seorang ahli pedang yang hebat, Samsul yang tidak pandang bulu terhadap wanita pun berhasil membuat Shin Yin tertusuk. Dan setelah merebut abu sang istri, Samsul langsung pergi dari sana saat itu juga. Berhasil menemukan sang istri, Doni meminta agar polisi segera menyelamatkan istrinya. Namun karena situasi di luar sudah sangat kacau karena para anggota polisi banyak yang tewas, Doni pun terpaksa meninggalkan Shin Yin untuk menahan Samsul supaya tidak kabur dan kini Samsul berhasil merebut perahu dari polisi untuk ia kabur. Melihat hal itu, Lukyun segera mengejar perahu Samsul sambil sesekali menembakkan senjata api kepadanya. Namun Samsul berhasil menghindari serangan itu dan kabur dari sana. Setelah Samsul berhasil kabur, Doni langsung menghubungi Lukyun dengan menggunakan walkie-talkie. Di sana Doni bercerita bahwa saat bertemu Samsul di penjara, ia menyadari jika Samsul mengaguminya dan berambisi untuk menghabisi semua orang yang pernah dikalahkan oleh Doni. Bukan dendam atau apapun, Samsul melakukannya semata-mata demi diakui sebagai nomor satu di antara para ahli kungfu. Dan alasan mengapa Doni tidak menceritakan semuanya sejak awal adalah karena ia mempunyai rencana pribadi, yaitu ingin menyelamatkan istrinya dari si Samsul. Tak lama kemudian, atasan Lukyun mendatangi TKP untuk menyampaikan bahwa Lukyun resmi diberhentikan dari penanganan kasus ini dan akan digantikan oleh orang lain. Meski menolak karena pergantian tim akan memperlambat perkembangan penyelidikan, si atasan memberitahu bahwa yang diganti hanya Lukyun dan si atasan itu sendiri. Meski sudah diberhentikan, Lukyun masih melihat-lihat kembali gambar dari kasus Samsul ini. Dari sana ia menemukan sebuah gambar unik dengan dua lilin masih menancap, sedangkan yang di tengahnya hanya tinggal bekasnya saja. Hal itu ia anggap sebagai target yang akan dihabisi oleh Samsul, sehingga saat ia memeriksa kembali lilin itu, ia membuka bagian kertas yang menutup dinding dan terlihatlah daftar nama yang telah Samsul habisi, serta dua orang yang akan menjadi target selanjutnya. Alhasil, Lukyun akhirnya tahu jika target Samsul selanjutnya adalah seorang sopir truk di sebuah pabrik. Ia segera bergegas ke pabrik tersebut, berharap bisa mendapati Samsul di sana. Namun di tengah jalan, ia dihubungi oleh si target atas permintaan dari Doni. Ya, ternyata Doni lah yang akan menggantikan si target selanjutnya dalam melawan Samsul. Karena ia sudah mengetahui siapa targetnya itu, ia pun memutuskan untuk menghabisi Samsul saja karena khawatir akan melakukan yang tidak-tidak kepada istrinya. Di sana Doni dan Samsul lekas mengepakkan tangan masing-masing sebagai tanda salam hormat kungfu sebelum mereka melakukan pertarungan. Mereka akan melakukan pertarungan di tengah jalan tol dan
Dan ya, akhirnya Samsul benar-benar sudah tak berdaya hingga memutuskan untuk mengepalkan tangannya tanda sudah menyerah. Samsul mengatakan agar Doni segera menghabisinya untuk memenangkan pertarungan ini. Namun ketika Doni akan menghabisinya, tiba-tiba alhasil, Samsul pun membuat Doni harus berkali-kali menghindari truk yang melintas di sana. Yang di tengah momen krusial itu, baju Doni malah terkait pada salah satu truk sehingga dalam kondisi hidup dan mati itulah, Lukyun akhirnya berhasil menghabisi Samsul dengan menembaknya. Hingga tak lama, para polisi pun datang ke TKP untuk menyelamatkan Doni yang ternyata masih hidup. 3 bulan kemudian ketika Doni sedang memijit rekannya di lapas, ia dipanggil oleh sipir karena ada yang mengunjunginya yang ternyata itu adalah Lukyun memberitahu terkait sidang putusan kasus Doni agar ia segera dibebaskan dari penjara. 多謝。 Singkat cerita, Doni pun kembali ke sekolah ahli bela diri untuk sebagai pelatih. Dan setelah kematian Samsul, ia pun hidup bahagia bersama istri dan anaknya yang baru lahir. Dengan ditemani murid-muridnya yang kini semakin banyak. 一同承受。 Tamat.